Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kembali lagi dengan saya Bidan Wina. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dampak menopause bagi pasangan. Nah, tapi Bunda, sebelum pembahasan lebih lanjut, saya izin silakan subscribe, like, dan share agar Bunda bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan bersama Midlife. Halo Bunda, wanita yang akan atau sudah memasuki masa menopause sering mengeluhkan beberapa perubahan dalam tubuhnya ya. Nah, selain karena kesehatan fisiknya mulai menurun, mereka juga mulai cemas akan hubungannya bersama pasangan. Nah, karena perubahan tersebut bukan hanya berdampak pada sang wanita ya, tapi juga bisa karena pasangannya ya. Nah, lalu apa saja sih dampak menopause bagi pasangan? Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, sekilas tentang menopause pada wanita nih Bun. Secara sederhana menopause terjadi ketika wanita sudah tidak lagi mengalami menstruasi kan. Nah, usia terjadinya menopause memang bisa berbeda-beda pada setiap wanita, tapi kondisi ini rata-rata terjadi pada usia 51 tahun Bunda. Nah, saat menjelang menopause, berbagai gejala yang tidak nyaman umumnya akan muncul. Nah, gejala-gejala tersebut meliputi penurunan gairah seksual, sensasi panas di dalam tubuh atau kita sebut dengan hot flash ya Bunda. Kemudian tubuh berkeringat, gatal pada kulit, kenaikan berat badan. Kemudian Bunda sebagian ada yang mengalami migrain, payudara berasa nyeri, vagina kering, kemudian bahkan pada beberapa wanita ada yang mengalami kelelahan, perubahan suasana hati dan depresi juga bisa dialami ya. Nah, walaupun para ahli sudah mengetahui ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya menopause, termasuk perubahan hormon, tapi belum diketahui penyebab pasti dari kondisi ini ya Bunda. Nah, tapi menopause diduga berhubungan langsung dengan penurunan jumlah sel telur yang dihasilkan seiring bertambahnya umur. Nah, apa saja sih dampak menopause bagi pasangan? Nah, Bunda, menopause bisa dianggap sebagai perubahan pola hidup yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan wanita baik secara fisik maupun emosional ya. Nah, walaupun menopause pada wanita hanya dialami secara langsung oleh dirinya sendiri, kondisi ini juga bisa menimbulkan dampak bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk pasangan ya. Nah, lalu apa saja dampak menopause bagi pasangan? Nah, berikut diantaranya yang pertama, perubahan dalam menjalin hubungan. Gejala menopause seringkali berdampak pada cara wanita menjalin hubungan dengan pasangannya. Nah, akibatnya, tidak jarang ya wanita merasa kesulitan untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan. Nah, dari sudut pandang wanita nih Bun, berbagi tempat tidur dapat memperparah hot flash yang muncul ya. Kondisi ini juga bisa menimbulkan rasa malu dan tidak nyaman, sehingga mungkin akan timbul naluri untuk pergi mencari tempat yang sejuk dan tidur sendirian. Nah, hal ini bisa dianggap sebagai penolakan bagi pasangan dan membuatnya merasa diacuhkan. Nah, wanita juga bisa merasa malu dan takut untuk membicarakan apa yang sedang dialami dengan pasangan ya. Nah, tapi Bunda, jika dibiarkan masalah di dalam hubungan bisa terjadi tanpa penyelesaian ya, sehingga beresiko menimbulkan asumsi dan kesalahpahaman dengan pasangan. Kemudian yang kedua, kesulitan menjaga suasana hati. Nah, menjelang menopause, perubahan suasana hati bisa semakin mudah terjadi ya. Nah, gejala ini menyerupai sindrom premenstruasi atau kita sebut dengan PMS ya Bunda. Nah, wanita yang sedang mengalami gejala ini bisa bertindak secara tidak masuk akal dan mudah marah ya. Tapi sebagian wanita mungkin akan lebih memilih untuk menyembunyikan perasaannya sehingga menutup diri dan menjauh dari pasangan ya. Nah, pada kondisi ini dampak menopause bagi pria sebagai pasangan dapat berupa kebingungan nih, apa sih yang harus dia lakukan untuk membantu meredakan pasangannya di saat perubahan suasana hati tersebut ya. Nah, beberapa wanita mungkin akan merasa kecewa ya karena menganggap pasangannya itu tidak bisa mengerti dan memberi dukungan yang dia butuhkan ya. Nah, padahal Bunda, seringkali pria merasa ragu ya apa yang sebaiknya dilakukan ya.
jika ditanggapi dia takut akan semakin memicu rasa marah ya. Nah, tapi jika dia diam, jarak di dalam hubungan mungkin akan terjadi ya. Akibatnya pasangan pun mungkin akan merasa serba salah, Bun. Nah, kemudian yang ketiga, lebih jarang berhubungan intim ya. Nah, masa menopause juga akan membawa banyak perubahan pada kehidupan seksual wanita bersama pasangan. Nah, perubahan hormon saat menopause bisa menyebabkan penurunan libido atau gairah seksual pada wanita ya. Akibatnya apa? Akibatnya wanita merasa kehilangan minat untuk berhubungan seks. Bahkan dia pun mungkin akan merasa kesulitan untuk orgasme. Nah, Bunda, sekitar 47% wanita akan mengalami kesulitan dalam berhubungan intim sebagai dampak dari penurunan gairah seksual ya. Nah, penurunan gairah seksual setelah menopause inilah yang umumnya diketahui oleh pria. Nah, akibat hal tersebut, pasangan biasanya beranggapan bahwa masa menopause juga akan berdampak pada kehidupan seksualnya ya. Nah, pasangan mungkin akan merasa adanya jarak dalam hubungan akibat berkurangnya kedekatan secara fisik di antara mereka. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hubungan setelah menopause? Nah, Bunda, menopause dengan banyak gejala fisik dan emosional tidak hanya menimbulkan dampak bagi wanita, tapi juga pria ya, Bun. Nah, untuk menjaga hubungan setelah menopause ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pasangan. Di antaranya yang pertama, bersiaplah dengan belajar tentang menopause ya. Nah, kebanyakan wanita ingin pasangan mereka bersiap dengan belajar lebih banyak tentang menopause, Bunda. Nah, gejala menopause yang dialami oleh wanita bisa menimbulkan kesulitan tersendiri dalam beraktivitas ya, sehingga mungkin dia butuh dukungan dari pasangan. Nah, pada umumnya wanita ingin pasangannya mengalami kondisi yang mereka alami sehingga bisa lebih berempati dengan kebutuhan dan menghargai kesulitan mereka. Sebagai contohnya gini, Bun. Pasangan bisa membawakan air dingin untuk membantu meredakan gejala hot flash dan rasa tidak nyaman yang mungkin timbul. Nah, mungkin ada wanita yang mungkin justru menolak ya bantuan tersebut karena perubahan mood yang tidak menentu ya. Nah, mengetahui apa yang diharapkan oleh wanita yang sedang mengalami menopause dapat membantu pasangan menghadapi masalah yang mungkin timbul dalam hubungan dengan lebih baik ya. Kemudian yang kedua, beri dukungan dan pengertian. Nah, saat terjadi menopause, wanita terkadang merasa tidak memiliki kendali atas perilaku mereka dan tidak menyadari betapa sulitnya sih bagi pasangan untuk memberi dukungan kepada mereka ya. Nah, hal ini mungkin akan menimbulkan anggapan bahwa hubungan sudah tidak dapat berjalan dengan baik atau memicu rasa marah pada pasangan ya. Nah, pasangan perlu memahami bahwa rasa marah yang timbul saat menopause pada istri bukan tentang dirinya tapi karena gejala yang dialami ya. Pada kondisi ini sebaiknya jangan ikut marah atau merasakan atau memaksakan kehendak ya. Sebaliknya, beri pengertian pada istri bahwa menopause adalah hal yang normal terjadi dan bisa diatasi ya. Kemudian yang ketiga, utarakan perasaan masing-masing. Nah, Bunda, komunikasi yang baik sangat penting ketika gejala menopause mulai timbul ya. Meski harus memberi dukungan, pasangan sebaiknya tidak menganggap dirinya hanya sebagai tempat pelampiasan amarah sang istri ya. Nah, jika dirasa perilaku istri sudah sangat berlebihan, pasangan bisa mengungkapkan perasaan yang dialami. Tapi sebaiknya hal ini dilakukan secara baik-baik dan jelas agar bisa lebih mudah dipahami oleh istri ya. Nah, kemudian yang keempat, pahami kapan kondisi sudah menjadi serius ya. Sama seperti sebelumnya, walau harus pengertian terhadap gejala menopause yang sedang dialami oleh istri, pasangan sebaiknya menyadari kapan kondisi sudah menjadi sangat parah ya. Nah, hal ini bisa ditandai dengan perubahan kebiasaan dan gejala depresi pada istri. Nah, depresi merupakan kondisi yang serius dan sulit sembuh tanpa pengobatan yang tepat ya. Nah, pada kondisi ini dukungan dari pasangan sangat dibutuhkan oleh istri ya.
Kemudian yang kelima, cari pertolongan medis jika perlu ya. Nah, pasangan bisa cari pertolongan medis bukan hanya untuk istri, tapi juga untuk dirinya sendiri. Nah, jika perilaku sang istri dirasa sudah sangat menjengkelkan nih, pasangan bisa mencari pertolongan medis untuk meredakan rasa marah yang timbul ya. Dokter mungkin akan merujuk ke terapis atau menyarankan untuk bergabung ke dalam kelompok dukungan atau support group ya, agar bisa meluapkan pikiran dengan lebih baik. Terkadang berbicara dengan orang lain tentang masalah yang dialami bisa membantu menenangkan pikiran dan membantu menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, kemudian selanjutnya keenam, tetap optimis dalam menjalin hubungan ya. Nah, meskipun masalah yang dialami saat ini mungkin terasa cukup berat, penting bagi pria untuk tetap optimis dalam menjalin hubungan dengan sang istri ya. Nah, walaupun bisa menurun pada awal masa menopause, gairah seksual wanita bisa kembali meningkat seiring waktu dan kebiasaan berhubungan intim pun akan membaik. Nah, untuk membantu merangsang gairah seksual, pasangan bisa menggunakan teknik foreplay dan posisi seks yang nyaman ya. Nah, jika sudah selesai berhubungan seks, berbincang sambil berpelukan juga bisa dilakukan untuk meningkatkan keintiman. Dengan begitu, wanita waktu bercinta dapat dinikmati dengan maksimal dan menggairahkan ya. Nah, selain itu olahraga saat menopause juga dapat membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh termasuk ke alat kelamin ya. Nah, semakin lancar aliran darah ke klitoris dan vagina, maka semakin mudah juga meraih orgasme. Nah, beberapa olahraga yang bisa dicoba yaitu berjalan kaki, berenang, atau melakukan senam Kegel untuk wanita dan pria. Nah, selain untuk meningkatkan gairah seksual di ranjang, olahraga bersama pasangan juga bisa menambah keharmonisan rumah tangga ya, ayah bunda. Nah, itulah penjelasan seputar dampak menopause bagi kesehatan dan pasangan ya. Nah, jika ada pertanyaan ayah bunda, boleh silahkan tulis di kolom komentar atau bisa juga menghubungi nomor saya di nomor admin yang tertera di deskripsi. Semoga bermanfaat. Saya Bidan Wina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.